Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Berjumpa dengan saya Yogya Ageng Lestari, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Dalam koneksi antar materi kali ini, saya akan mencoba mengkorelasikan antara modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai-nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 Visi guru penggerak, dan modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, dan segitiga restitusi. Sebagai seorang pendidik, kita harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Menerapkan konsep-konsep berikut untuk budaya positif. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, memahami kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, mengetahui dan memahami posisi kontrol, dan juga segitiga restitusi. Yang pertama adalah disiplin positif, mengarah pada disiplin diri atau self-discipline, yang memiliki motivasi internal atau intrinsik, dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Membuat murid memahami dan menyadari bahwa disiplin diri yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal berdasarkan motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, bukan karena paksaan, pujian, atau hukuman. Hal tersebut agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita berada dalam posisi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, lalu juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi murid kita masih eksternal. Akan tetapi, ketika murid kita menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, maka motivasi tersebut berasal dari internal. 3. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas hendaklah bersifat lebih abstrak, dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas disepakati agar tercipta lingkungan yang positif. 4. Kebutuhan dasar manusia. Di sini terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima atau love and belonging. 3. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau power. 4. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan atau freedom. Dan yang terakhir adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang atau fun. Posisi yang kelima, ada 5 posisi kontrol, yaitu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebagai seorang guru, hendaklah kita disarankan untuk mengambil posisi manajer, karena posisi ini mengajak murid menganalisis kebutuhan dirinya maupun orang lain, berkolaborasi dengan murid memperbaiki kesalahan yang ada. Murid akan lebih mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya akan tercipta lingkungan yang positif, nyaman, dan aman.
Berikutnya adalah segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalahnya. Dalam segitiga restitusi terdapat 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hubungan atau korelasi antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan juga visi guru penggerak. Dalam budaya positif yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah menerapkan budaya positif di kelas atau sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kekuatan kodrat yang ada pada murid. Yang selanjutnya, keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Yang berikutnya adalah keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya saya akan melakukan refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Dalam memahami konsep-konsep inti dalam modul 1.4 ini, yaitu berkaitan dengan budaya positif, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Semua konsep tersebut harus diresapi dan dipahami serta dilaksanakan dan diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan ketika saya belajar atau mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Di sini penghargaan ternyata memiliki dampak kurang baik, diantaranya merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, tidak efektif, bahkan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini? Saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan juga sebagai teman. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya membuat kesepakatan kelas bersama murid. Pada saat itu murid saya kelas 6. Kesepakatan kelas tersebut kami laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa termotivasi untuk menjalani berbagai kegiatan guna mewujudkan budaya positif. Saya juga akan memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah saya. Menurut Anda, terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah mulai muncul motivasi intrinsik atau internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dan yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer.
Sebelum mempelajari modul 1.4 ini, saya berada pada posisi kontrol penghukum dan teman. Perasaan saat itu saya merasa bersalah karena memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan atau ketika mereka membuat masalah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Saya sangat tenang dan mulai menyadari pentingnya komunikasi untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan disiplin pada siswa. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Iya, saya pernah, tetapi hanya menerapkan satu tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu pada tahapan menstabilkan identitas. Pernyataan saya waktu itu adalah wajar kalau kamu seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Yaitu dengan melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua murid. Hal ini agar budaya positif dilaksanakan tidak hanya di kelas atau sekolah saja, namun juga dapat dilaksanakan di rumah, sehingga menjadi suatu kebiasaan atau habit ataupun karakter saat berada di lingkungan sekolah maupun dimanapun mereka berada. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.